Halo buat semuanya temanku, salam satu damai di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Salam Bapak Demikros Pros, salam Ibu Hinsa Marven Tampu Bolon. Oras buat semuanya. Mata selangkong temanku, apa kabar di siang hari ini ya? Pagi udah menjelang siang ya teman-temanku ya. Ya, dan pada hari ini tetanku saya ingin memuji memuliakan Tuhan dengan puji-pujian ya, setelah beberapa hari aktivitas saya. Puji Tuhan ya, saya katakan selalu puji Tuhan. Apapun yang saya lakukan ya, biarlah itu hanya memuliakan Tuhan. Amin. Dan saya dan percaya bahwa yang saat ini saya sedang bergumul dan melakukan pembangunan pastori gereja belum selesai. Saya dan percaya jika kita memulai dengan doa, maka Tuhan akan menyelesaikan dengan puji Tuhan. Amin. Saudarakan Tuhan, saya tahu bahwa hari-hari ini sungguh sangat berat, tetapi bukan berarti berat kita tidak ditolong oleh Tuhan ya. Rekanku, di saat kita sebagai anak Tuhan, kita diberikan hati untuk membangun pastori, kita membangun gereja. Dari merintis itu pun sudah Tuhan menutup bungkus kita dengan kuasa darahnya. Amin. Apalagi setelah merintis dengan bercucuran air mata, maka saya dan percaya Tuhan juga akan apa? Tuhan juga akan memberkati kita. Tuhan akan memelihara kita dimanapun kita berada. Amin. Dimanapun kita berada, saudara. Tentu rekanku semuanya tahu bahwa saya bukan orang Kalimantan, saya bukan orang suku Dayak atau yang lainnya yang ada di Kalimantan ini, saudara. Tetapi jika sampai saat ini Diana Madurese, jangankan pelayanan, hidup aja pun itu sudah dipelihara oleh Tuhan Yesus. Amin. Apalagi saya sebagai seorang lahir baru ya teman-teman ya, saya seorang lahir baru, saya dari seberang, saya dibawa oleh Tuhan Yesus dengan caranya Tuhan, dengan prosesnya Tuhan sampai di Kalimantan Barat ini. Semua bukan karena kehebatan saya, tapi Tuhan sudah memproses saya dari tubuh kandungan dari ibu saya. Kenapa saya harus terlahir dari orang tua yang dari seberang? Papa mama saya orang Madura, saya lahir, saya besar di Madura, saya sampai sekolah juga di Madura. Kok Tuhan mau pakai di Kalimantan Barat? Saya juga nggak tahu ya, semua karena kemauan Tuhan. Makanya setiap anak Tuhan yang lahir baru, dia ditanya, kenapa kamu menjadi orang Kristen? Kenapa kamu menjadi oten? Kenapa kamu menyembah Tuhannya orang Kristen? Saya katakan, saya tidak tahu, tetapi Tuhan yang pilih saya. Amin. Bahkan setiap anak-anak Tuhan yang lahir baru, kalau ditanya ada alasannya kenapa, tidak punya alasan. Karena kenapa? Suka-sukanya Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Aduh, ini TikTok saya sudah ada yang tanda-tanda yang udah mau menembak ya. Ada yang mau nombak saya ya, teman. Tolong rekanku yang ada di TikTok Diana Madurese 01, dengan kerendahan hati saya, tolong ditap-tap layar dan diposting ulang. Bagian kanan di bagian bawah ada tanda panah ya, rekanku. Nah, tolong dipencet rekanku. Itu nggak usah pakai koin, itu gratis ya. Tolong ditekan dengan kompak ya. 1 2 3, 1 2 3. Tolong rekanku diposting ulang 1 2 3 ya rekanku ya. Oke. Tolong diposting ulang rekanku. Iya, terima kasih Pak itu tuh, terima kasih Ibu Ludia, Bapak Mami Salah, dan semua rekan-rekanku ya, terima kasih yang sudah memposting ulang. Karena napas aja Diana Madurese disalahkan karena sudah jadi oten, apalagi mau puji-pujian ya.
Ya begitulah ya. Tapi apapun itu kita tetap memuji muliakan Tuhan Yesus. Amin. Iya. Kalau misalnya akun saya ditombak, akun saya hilang mendadak, teman-teman ya harap maklum ya. Ya seperti itulah ya. Namanya juga kita jadi orang Kristen ya, dari seberang lalu kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, pasti kita salah. Ngomong salah, napas salah. Tetapi yang pasti hidup kita harus jadi berkat untuk semua orang. Amin. Hidup kita harus jadi berkat semua orang ya. Kita belajar bagaimana kita menjadi jejaknya Tuhan. Kita belajar saudara dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, itulah kenapa orang yang lahir baru, orang yang sudah bertobat, orangnya lebih cerdas, lebih paham akan firman Tuhan. Amin. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Amin. Atas seribu tanda, namun tetap percaya, detakmu Tuhan sungguh sempurna. Agar ku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Amin. Kataku semuanya, bagi Anda yang berpuasa ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Untuk kita yang mau berpuasa prapaskah, semangat 40 hari. Seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Atas seribu tanya, namun tetap percaya, detakmu Tuhan sungguh sempurna. Agar ku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Agar ku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Genapi karyamu. Ada yang nanya, Ibu Diana orang Kristen ada puasanya enggak? Puasakah kamu, Bu Diana? Ada yang nanya, saudara, ada yang nanya ya. Ya, ada yang nanya ini ya, mana tadi itu soalnya tippingannya kenceng banget di TikTok saya. Bu Diana, aku mau nanya, orang Kristen ada puasanya enggak? Tak kasih tahu ya. Mungkin Anda nggak tahu, kita kalau prapaskah puasanya berapa hari, Tretan? Berapa hari? Ayo. Hah? Berapa hari puasa prapaskah? Hah? Ada yang bisa jawab berapa hari puasa prapaskah? 40 hari. Lu berapa hari? Tanya tadi, hei Oten, setelah kau jadi Oten katanya, apakah lu
tuh puasa. Lu pikir kita orang Kristen tidak puasa, guys? Puasa kita, guys. Sejak tanggal 18 kemarin kita udah puasa Prapaskah. 40 hari kita mau puasa. Bagi Anda yang mau berpuasa, ya. Jadi jangan pikir udah jadi oteng. Lu pikir ya, Anda ya Bapak Ibu ya. Ya. Teman-teman, retanku ya. Orang yang tidak tahu ya, orang yang tidak tahu bahwa kita menjadi anak Tuhan, disangka kita tidak puasa, ya. Ya sama dengan Anda lah, ya kan? Anda mau puasa nggak puasa itu urusanmu. Anda mau sembahyang nggak sembahyang itu urusanmu, kan begitu ya. Kalau Anda bertanya saya jawab. Shalom Bang Kosyan, ya. Shalom. Iya, jadi jangan bilang mana ada di Kristen katanya di TikTok ya. Mana ada yang di Kristen itu puasa. Ya udah, kalau Anda nggak percaya ya sudah, karena Anda tidak tahu ajaran kami. Jangan ngajarin kami, gitu loh, ya. Aduh, kena tombak lagi. Tap-tap layarnya guys. Bapak Ibu bantu tap-tap layarnya ya. Ini saya jawab, Anda mau nombak saya, kan lucu gitu loh. Saya dari tadi ini puji-pujian, saya berdoa, saya nggak ngomongin agama yang lain, buat saya tuh nggak penting ya. Saya di sini ini nih nyanyi puji-pujian, kita ingin mungkin ada yang mau kesaksian, ya kan? Nggak ada, ngapain Anda datang sewot lalu ngacau saya nge-live ya? Iya, Anda pikir saya nggak puasa? Saya puasa, tapi kan saya nggak gembar-gembor. Terus orang Kristen ya yang sudah tahu firman Tuhan, saya katakan orang Kristen yang sudah tahu firman Tuhan, dia puasa itu nggak mau ganggu orang lain. Amin. Kita orang Kristen yang tahu firman Tuhan, puasalah tanpa mengganggu orang lain. Satu, tidak boleh mengganggu orang lain. Kedua, kita harus tetap tegar, manis. Amin. Tegur mah jangan pura-pura loyo. Aku mah puasa. Aku capek. Aku loyo. Aku haus. Aku lapar. Tidak ada kayak gitu. Jadi Anda nggak tahu kalau kita orang Kristen yang berpuasa itu jangan terlihat loyo. Nggak boleh. Ya. Jangan Anda pikir kita saat ini tidak puasa. Anda nggak tahu. Saya kalau nggak ditanya ya dari tadi nih, saya di ini ya Pak Adrianus ya, saya ditanya dari tadi. Oh, Oten, kau berisik, ngapain kamu nyanyi-nyanyi? Katakan mengganggu orang aja yang beribadah. Saya juga beribadah. Lu pikir kita puji-pujian nggak ibadah, guys? Ya kan kayak itu tuh. Nah, kita puji-pujian loh, kita menyanyikan renungan firman Tuhan loh. Tahu nggak? Orang Kristen nyanyi-nyanyi, ini semuanya ada di Alkitab. Amin. Haleluya. Anda pikir kita joget-joget, Anda pikir kita nyanyi-nyanyi hanya model kayak kita nyanyi-nyanyian begini-begini. Itu ada maknanya, guys. Ya. Amin. Setiap lirik lagu itu ada di firman Tuhan, ada di Alkitab. Anda nggak tahu. Dari tadi saya diserang. Orang sedang berpuasa, Anda itu heboh. Saya juga puasa. Saya juga puasa, tapi saya nggak ngomong gitu. Aku puasa. Aku juga puasa 40 hari, guys. Ya, kita puasa Prapaskah 40 hari. Anda berapa hari? Ya, 40 hari. Bayangkan, orang Kristen itu disangka gampang jadi orang Kristen. Gampang jadi orang Kristen? Enggak, enggak gampang. Yang paling sulit adalah apa? Yang paling sulit adalah apa? Kita puasa, haus, lapar, loyo, tapi kita harus tetap senyum. Amin. Amin, redanku.
Amin. Jangan tampakkan Anda saat ini haus, lapar. Tapi ingat, yang lebih penting kita adalah lapar akan kebenaran firman Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Amin. Memuji memuliakan Tuhan, rekan, itu lebih penting, ya. Itu. Iya Pak Wenson, Pak Marsius Situmorang, ya. Karena begini ya Bapak, saya sini nge-live dua akun ya rekan. Jadi saya ke kiri ke kanan ini karena ada handphone saya. Ya, saya kalau nggak ngasih tahu, kasihan mereka nanti mereka tersesat dan tidak tahu, ya. Jadi harus dikasih tahu, ya, biar tahu, biar hidupnya itu bukan hanya untuk menghujat saja, nggak baik, ya. Nggak baik hidup dengan suka menghujat. Kalau Anda nggak suka dengan live saya, ya mbok diblokir akun saya, kan biar nggak nongol, nggak sakit matamu, nggak sakit hatimu, nggak nambah-nambah dosa. Nah, mau yang heran ya Pak Jamie, ya Pak Sadra, ya teman-teman yang di TikTok. Dari tadi saya tuh puji-pujian ditombahin, ya kan, sampai mau ngomong, mau ngetik aja susah, ya. Apa maumu? Udah, lakukan apa yang harus Anda lakukan sesuai dengan imanmu. Di sini saya memuji muliakan Tuhan sesuai dengan iman saya. Amin. Bagi Anda yang kepanasan, yang tidak simak, silahkan keluar dari komal saya, ya. Biar Anda fokus dengan apa yang harus Anda lakukan hari ini. Ya, karena kita anak-anak Tuhan itu shalom. Kita anak-anak Tuhan itu seperti rusa yang haus, ya. Amin. Ayo rekanku semuanya. Shalom, selamat siang ya. Buat semuanya, selamat siang. Amin, Pak Jamie. Amin, amin. Haleluya. Saya
Ibu Diana suaranya sekarang katanya kok nyaman. Iya, belajar Ibu ya, belajar ya. Betah iya iya tau re. Shalom saudara Ngaujau, salam Ibu PS Diana hadir dari Miri Sarawak Malaysia. Shalom, salam Bapak Pun Thomas, Bapak Markus Tumorang, Horas, maaf ya salah ngomong, Horas, ya biarin aja yang kepanasan, yang nonton makin demam. Siapa tahu dari demam lalu sembuhnya lalu ikut Tuhan Yesus, amin. Karena kayak saya dulu Pak, sakit dulu ya, lalu menerima pertolongan dari Tuhan Yesus baru 10 tahun saya bandelnya ya, 10 tahun saya tidak percaya padahal ditolong sama Tuhannya orang Kristen terus ya, tapi ternyata saya 10 tahun bandel, habis gitu aduh jelokok ke soko ke sampai nyium tanah kayak pas akhirnya ngaku yang koper aja ke Gusti Yesus. Kata dibilang saudara, kita orang harus sakit dulu ya untuk bisa percaya seperti saya dulu ya. Saya dulu kan benci nih sama orang Kristen, saya benci dengan Tuhan yang orang Kristen ya. Yaitu orang yang merasakan pertolongan Tuhan ya, terkadang memang harus sakit dulu, betul? Harus sakit dulu baru merasakan pertolongan dari Tuhan. Kalau masih belum sakit ya nggak percaya. Kema beda orang Tuhan orang yang Kristen odi. Ada Bapak Ibu ya. Karena memang seperti itu. Makanya saya katakan bahwa kita akan menerima pertolongan dan menerima ya rasa pertolongan Tuhan memang harus sakit. Nah, saya dulu bukan hanya sakit jiwa, raga, rohani juga sakit, hati juga sakit. Wow, terima kasih yang sudah memberkati saya 100 bintang. Terima kasih. Baru pertama kali loh di Facebook. Nge-live-nya di Facebook juga. Dapat 100 bintang, guys. Terima kasih. Dan sampai akhirnya teman-teman ya, habis itu mati Bu ya, maksudnya mati apa nih Pak Marsius? Saya harus sakit dulu ya, mati kebenciannya ya Pak ya. Iman yang tidak bertumbuh itu akhirnya mati dan dihidupkan oleh Tuhan dengan darahnya Kristus, sehingga saya bilang awalnya oke, Tuhan saya akan mau belajar, ternyata Tuhan ingin memakai saya ya, puji Tuhan gitu. Meskipun gini ya saudara, saya dulu sering bertanya begini, Tuhan aku kan cuma pengen mau belajar gitu, aku cuma pengen belajar, tapi kalau ada orang minta didoakan, pertama kali saya mendoakan orang di Malaysia ya Bapak Ibu ya, karena saya belajar juga ke Malaysia. Saya dulu sambil bekerja karena saya diceraikan oleh mantan suami, sedangkan saya menghidupi anak-anak saya. Jadi saya kerja, saya tidak mau jadi guru lagi Bapak Ibu ya, mohon maaf, saya bukan menghina negara kita, tidak, tetapi kalau gaji honor ya tidak bisa membiayai dari kehidupan saya gitulah, dua dapur saya katakan, karena saya harus makan juga tempat kerja saya harus membiayai ngasih makan juga untuk anak-anak saya, jadi nggak bisa kita pakai dua dapur, dan itu sungguh sangat berat sekali dengan lihat aku lah honor berapa ya kan jadi guru, karena saya meskipun sudah masuk ke data dari Kabupaten Sampang dulu ya, tapi setelah saya pindah ke Kalimantan Barat, otomatis itu kan sudah lepas kayak gitu Bapak Ibu ya, harus mulai dari awal. Saya kalau mau ngajar dulunya harus honor lagi, dan itu saya pikirkan nggak ada apa-apanya gitulah, tidak bisa membiayai saya dan anak-anak saya, sehingga saya sambil belajar saya diajak pelayanan ya. Terima kasih saudara Cinderella Mama ya.
Akhirnya saya bekerja, saya jadi kuli Bapak Ibu. Saya tidak malu, saya katakan saya dulu kuli ya. Saya tidak malu, saya katakan dulu pembantu Bapak Ibu. Setelah saya tidak jadi bayangkari lagi, atau setelah saya tidak menjadi istri polisi lagi, setelah saya tidak menjadi guru sekolah dasar lagi, guru SD lagi, saya bekerja sebagai kuli atau pembantu di Serian, Malaysia, yang tepatnya di Pasar Malam Cina ya. Saya punya toke di sana, dan saya setiap hari Minggu saya tidak bekerja, saya izin, dan saya ikut pelayanan Pastor Andin ya. Saya beribadah dan saya banyak belajar di gereja Good News Fellowship ya, Good News Fellowship ya, kayak gitu gerejanya, ada di Serian Bapak Ibu ya. Dan saya diterima baik banget sama orang Malaysia. Saya juga disambut baik, dan saya diajak pelayanan, saya diajak kesaksian kemana-mana gitu sama pastor, dan juga oleh rekan-rekan di situ. Mereka senang sekali gitu. Oh iya, ayo Ibu Diana berikan kesaksian, Anda ditolong oleh Tuhan Yesus begitu kan. Saya dibawa ke kampung satu, ke kampung yang lain, kayak begitu teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu benar nggak sih ceritanya Diana Madurese ini dulu seorang kuli, Anda datang aja ya, Anda datang aja ke Pasar Malam Cina, atau Anda langsung tanya dengan pastor ya, atau pendeta Pastor Andin namanya ya beliau. Dan saya pengen suatu saat juga akan datang ke sana lagi Bapak Ibu, amin. Saya rindu dengan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya diberikan hati dan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa ya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan ya, jika saya ditanya kenapa Ibu Diana harus menjadi seorang kuli, kenapa Ibu Diana mau susah seperti itu, kenapa? Karena hidup menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat, berarti Anda sudah akan memulai memikul salib, amin. Orang yang tidak paham, saya tahu di akun DM ya yang ada di TikTok ini kan yang menonton lebih dari 100 ya. Kalau ada ditanya kenapa harus sakit dulu orang Kristen itu ya. Kenapa orang Kristen harus sakit? Katanya hidupnya diberkati. Saya banyak ditanya seperti itu ya. Itulah kenapa kalau saudara-saudara saya bertanya, enggak, aku yakin kamu setelah menjadi Kristen pasti kamu itu digaji, setelah kamu menjadi Kristen pasti hidup kamu nyaman, pasti ini dan sebagainya. Karena mereka tidak tahu proses dan pikul salib di dalam kekristenan Bapak Ibu ya. Kalau hidup saya dulu sebelum saya bertobat, sebelum saya menjadi orang Kristen, saya ingin bahwa hidup saya itu dihargai sama orang ya, dihargai, dihormatin ya kan. Tapi sebaliknya seperti itu, kalau kita menjadi orang Kristen, kita akan dihujat, dibenci, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, dan itu sungguh membuat kita itu merasa sakit banget. Saya pernah merasakan ada di titik terendah di mana saya tidak bersama dengan orang-orang yang saya sayangin ya. Saya pernah bertanya kepada Tuhan, apa ya maksudnya ini ya? Kenapa saya baru mau belajar, hidup saya ini susah banget, banyak air mata, banyak penghujatan, banyak kebencian di situ. Dan di saat sesuatu hal yang paling saya lakukan adalah saya bingung waktu itu. Saya ke gereja Bapak Ibu, saya ke gereja dan saya didatengin sama orang Bangladesh ya.
Waktu saya ibadah di gereja Gunus Fellowship yang di Serian itu, saya ditanya, Ibu Diana, tolong doakan saya. Wih, Bapak Ibu, saya waktu itu tidak terlalu paham akan firman Tuhan. Saya hanya diajak pelayanan itu kesaksian kebaikan Tuhan. Lalu datang, ya kok nangis lagi Bu? Ya karena saya kalau kesaksian gitu Pak ya. Saya kalau kesaksian sering nangis karena saya ngerasa pertolongan Tuhan dan proses hidup saya itu seperti itu gitu loh. Jadi bukan nangis tuh karena saya ingin dikasihani, enggak. Hidup saya ini sudah bahagia Bapak Ibu ya. Hidup saya ini sudah bahagia meskipun hidup saya itu sederhana ya. Dan waktu itu saya dibilang begini, saya yakin dan percaya Tuhan pilih Ibu dan Ibu akan jadi hamba Tuhan ya. Saya gini, Pak, saya ini belajar, saya memang benar-benar harus belajar banyak. Jangan Bapak bilang saya akan jadi hamba Tuhan, Pak, itu jauh dari pikiran saya nggak berpikir ke situ gitu loh. Saya tidak punya. Ya udah kalau begitu Ibu tompangkan tangannya, doakan saya. Begitu Bapak Ibu ya. Orang Bangladesh beliau ibadah di situ. Duh Pak, gimana, saya malu Bapak Ibu, tahu nggak sih? Saya malu pertama kali doakan orang itu, gemetar tangan saya. Nah orangnya itu kan lebih tua daripada saya gitu kan. Orang itu lebih tua daripada saya minta didoakan, orang itu minta didoakan ke saya ngerasa apa ya, saya pantas gitu loh, saya mendoakan orang yang lebih tua daripada saya. Tuhan, saya bilang gitu, pantas nggak sih Tuhan saya mendoakan orang? Lalu orang ini minta ditopangkan tangannya lagi, saya tengok-tengok begini Bapak Ibu. Terus ada teman saya bilang gini, udah topang tangan aja, berdoa pasti sembuh karena kamu dipilih sama Tuhan. Ada ibu-ibu itu memang dia baik banget dengan saya Bapak Ibu, dia baik banget, padahal saya ini kuli ya, saya kerjanya kuli, makanya saya terlalu banyak diem dulu di sana. Waktu kerja di Malaysia saya banyak diemnya, saya lebih banyak kalau diajak ngomong saya ngomong, kalau nggak diajak ngomong saya diem aja. Karena kenapa? Buat saya, apalah saya ini hanya seorang pembantu, hanya seorang kuli. Saya rasanya nggak selevel dengan mereka yang ada yang dari guru, ada yang ini, pokoknya orang sukses gitu ya. Tapi mereka sangat menghargai saya, baik banget gitu. Berbeda terbalik dengan keluarga saya. Kalau keluarga saya sama sekali tidak mau mengakui saya, tapi orang lain yang baik dengan saya. Ada peribahasa Bapak Ibu ya, peribahasa. Terkadang kita merasa bahwa keluarga itu seperti orang asing dan orang lain, tetapi orang lain yang tidak sedarah dengan kita itu sangat mengasihi dan menyayangi kita. Saya jeda sambil pujian dulu ya Bapak Ibu ya, nyanyi-nyanyi dulu ya. Kalau nggak gitu saya nangis nanti nih kalau kesaksian terus. Saya kalau kesaksian terus nangis nih nanti. Terus saya diketawain sama Pak Itutu. Iya, saya ini kesaksian bukan karena saya sedih dan minta dikasihani, tidak Bapak Ibu. Tuhan sudah menyayangi saya. Ya, Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan saya. Saya tidak perlu bercerita tentang kesedihan, tapi inilah kisah hidup saya, bagaimana Tuhan memproses hidup saya. Dan percaya setiap anak-anak Tuhan, terlebih lagi seorang lahir baru ya. Kalau bilang murtadin ke kuping saya kayaknya kurang gimana gitu ya, jadi murtadin. Saya bilang orang lahir baru ya, dia yang kuat pasti bisa melewati proses iman itu dengan baik ya. Tetapi orang yang tidak kuat di dalam memikul salib, dia akan menyerah dan akan kembali kepada jalan yang salah. Amin. Jadi kita semua harus kuat dan saling menguatkan. Jadilah orang Kristen